Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Geraldine, NIM belakang 233, akan mempresentasikan tugas akhir riset pemasaran. Di sini ada objek dan metode penelitian. Ada 6. Yang pertama ada objek penelitian, lalu masalah yang dihadapi dari objek yang dinilai. Yang ketiga uji validitas dan reliabilitas. Yang keempat ordinary least square. Yang kelima hasil uji hipotesis. Dan yang keenam implikasi ilmiah dan manajerial. Lalu ada yang pertama objek penelitian. Di sini, objek penelitiannya itu konsumen dengan ketertarikan melakukan pembelian pada e-commerce Lazada yang berusia 17 hingga 25 tahun dan berdomisili di Kota Bandung Raya. Lalu atribut objek ini electronic word of mouth, brand image, dan purchase intention dan yang juga sebagai variabel penelitiannya. Lalu yang 3 objek yang dinilai itu e-commerce Lazada. Lalu metode penelitiannya yang kedua ada masalah yang dihadapi dari objek yang dinilai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Top Brand Index tahun 2023 menunjukkan grafik pertumbuhan online shopping Lazada di Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 21,80% di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, itu 2018, mengalami kenaikan hingga 47,48%. Untuk fenomena ini dapat menggambarkan penurunan minat beli menjadi masalah yang saat ini dihadapi oleh Lazada di tahun 2022. Lalu ada tujuan penelitian untuk meneliti pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention yang dimediasi oleh brand image. Lalu di sini ada model konseptualnya dan untuk hipotesisnya yang pertama untuk H1, electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap brand image. Lalu H2-nya, electronic word of mouth variable X berpengaruh positif terhadap purchase intention sebagai variable Y. Untuk H3-nya, brand image sebagai mediasi berpengaruh positif terhadap purchase intention variable Y. Dan untuk yang H4 terakhir, yaitu brand image memediasi electronic word of mouth dan purchase intention. Lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Untuk hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari electronic word of mouth dengan signifikansi 0,000 di mana kurang dari 0,05 dan untuk R hitung setiap pernyataan electronic word of mouth lebih besar daripada R hitung. Artinya kuesioner valid. Lalu untuk hasil uji reliabilitas electronic word of mouth di sini yaitu 0,624 di mana ini lebih besar daripada 0,6. Berarti pengukuran ini konsisten dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda. Lalu di sini ada uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Hasilnya dari pernyataan kuesioner untuk variabel X atau electronic word of mouth, dan untuk hasil reliabilitas statistiknya 0,624. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas untuk variabel brand image atau mediasi. Di sini untuk 3 pernyataan kuesioner untuk hasil uji validitasnya dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel 0,2638. Lalu untuk hasil uji reliabilitasnya yaitu dilihat dari Cronbach alfanya, di sini itu 0,607 di mana dinyatakan reliable karena nilainya lebih besar daripada 0,6. Di sini itu adalah hasil SPSS output dari uji validitas dan reliabilitas untuk variabel brand image atau variabel Z. Lalu yang ketiga itu purchase intention, di mana dari kelima pernyataan kuesioner purchase intention, hasil uji validitasnya dinyatakan R hitungnya lebih besar daripada R tabel, di mana pernyataan kuesioner valid. Lalu untuk reliabilitas dilihat dari Cronbach alfanya di mana 0,777 di mana itu kisaran yang dapat diterima. Untuk kuesioner dinyatakan
bisa diukur. Di sini tuh ada yang terakhir output uji validitas dan reliabilitas untuk variabel purchase intention. Lalu di sini ada ordinary yang keempat, ordinary least square. Di sini ada ordinary least square atau ALS yang pertama, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Pada model regresi yang pertama, yaitu pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention, di mana signifikannya 0,185 lebih besar daripada 0,05, dinyatakan berdistribusi normal. Dan juga untuk regresi yang kedua juga dinyatakan berdistribusi normal karena signifikan 0,137. Di sini ada output hasil SPSS untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Bisa dilihat di sini itu asimsiknya 0,185, di mana lebih besar dari 0,05 berarti dinyatakan data berdistribusi normal. Lalu untuk di sebelahnya ada histogramnya. Jika histogramnya berbentuk lonceng, maka itu bisa disebut berdistribusi normal, dikatakan berdistribusi normal. Lalu di bawahnya ada p-plot, di mana jika titik-titik ini berada di garis diagonal, maka data berdistribusi dengan normal. Lalu di sini ada uji normalitas untuk persamaan yang kedua, di mana asimsiknya 0,137 lebih besar dari 0,05 dinyatakan berdistribusi normal. Lalu di sini juga ada histogramnya, di mana berbentuk lonceng yang dinyatakan juga berdistribusi normal. Lalu di sini ada p-plot, di mana ada titik-titik. Jika titik-titik ini berada di antara garis diagonal, maka data berdistribusi dengan normal, lebih besar daripada 0,05. Lalu untuk kemudian uji multikolinearitas. Untuk regresi yang pertama dan kedua menunjukkan data itu terbebas dari multikolinearitas karena di sini toleransi value-nya 1000, di mana ini lebih dari 0,10 dan VIV-nya itu 1000 juga, di mana dari kriteria penerimaannya kurang dari 10 bisa diterima. Dan regresi yang kedua juga sama, toleransi value-nya 0,553 lebih besar dari 0,10 dan VIV-nya 1,809 lebih kecil daripada 10. Lalu di sini ada uji multikolinearitas. Untuk hasil SPSS-nya sebagai berikut, di mana dari kedua model ini tuh dinyatakan terbebas dari multikolinearitas. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer, di mana di sini ada pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention regresi pertama, dan pengaruh electronic word of mouth dan brand image terhadap purchase intention regresi kedua, di mana hasil ujinya keduanya itu terbebas dari heteroskedastisitas, di mana signifikan yang regresi pertama 0,074 lebih besar dari 0,05 dan signifikan regresi kedua itu 0,821 dan 0,069 lebih besar daripada 0,05. Di sini ada output hasil SPSS dari uji heteroskedastisitas, di mana dari dua persamaan regresi dinyatakan bahwa terbebas dari multikolinearitas. Lalu yang kelima ada hasil uji Sobel dan hipotesis. Di sini ada analisis regresi sederhana, di mana electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Bisa dilihat dari koefisien B-nya sebesar 0,419, sedang dengan nilai T hitungnya 0,543, di mana lebih besar dari T tabel, yang di mana T tabelnya sebesar 1,6624. Dengan artinya, setiap peningkatan satu satuan electronic word of mouth dapat mendorong adanya peningkatan sebesar 0,419 satuan purchase intention. Di sini ada persamaan analisis regresi berganda, di mana electronic word of mouth berpengaruh positif terhadap
electronic word of mouth dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Bisa dilihat dari koefisien betanya yaitu 0,357 dan 0,076 dengan T hitungnya 3,504 dan 0,918, di mana lebih besar daripada T tabel sebesar 1,9879. Di mana artinya setiap satu peningkatan satuan brand image dapat mendorong adanya peningkatan sebesar 0,0676 satuan purchase intention, dan setiap peningkatan satu satuan IWOM dapat mendorong adanya peningkatan sebesar 0,357 satuan purchase intention. Berikut di sini ada analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda dari hasil output SPSS-nya. Untuk uji Sobel di sini, berdasarkan uji Sobel diperoleh hitung brand image dalam memediasi pengaruh electronic word of mouth terhadap purchase intention itu sebesar 0,9140, yang dimana itu lebih kecil daripada T tabel 1,9879. Dengan interpretasi dinyatakan bahwa brand image tidak memediasi hubungan electronic word of mouth melalui purchase intention. Di sini ada output uji Sobel menggunakan Sobel test kalkulator online, di mana di sini Sobel tesnya didapat 0,9140 sekian. Dan untuk signifikan dari uji Sobel ini diambil dengan yang 0,180355748. Lalu di sini ada uji hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama itu electronic word of mouth terhadap brand image itu T hitungnya 8,340 dengan signifikannya 0,00, di mana H0 ini berhasil ditolak dengan interpretasi bahwa electronic word of mouth berpengaruh terhadap brand image. Untuk H2-nya electronic word of mouth terhadap purchase intention, di mana T hitung 5,543 dengan signifikannya 0,000 berhasil ditolak. H0-nya berhasil ditolak, di mana electronic word of mouth berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu yang H3, brand image terhadap purchase intention, di mana T hitung 0,918 dan signifikannya itu 0,361, dengan hasil ujinya H0 gagal ditolak, di mana brand image tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Lalu H4, electronic word of mouth dan brand image melalui purchase intention, di mana T hitung 0,9140 dan signifikannya 0,360, H0 gagal ditolak dengan interpretasi electronic word of mouth dan brand image tidak memediasi pengaruh apapun terhadap purchase intention. Lalu yang keenam ada implikasi ilmiah dan manajerial. Di sini implikasi ilmiah yang pertama ada keterbatasan. Dalam penelitian ini adanya beberapa keterbatasan, yaitu lokus penelitian yang dilakukan di Kota Bandung Raya dengan karakteristik dari sampel yang berbeda dengan metode penelitian yang digunakan. Dengan rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak, sehingga hasil penelitian yang didapat juga bisa lebih baik. Hal lain yang membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya itu adalah penetapan objek yang dinilai, di mana objek yang dinilai dalam penelitian ini berupa e-commerce Lazada. Lalu yang kedua itu keterbatasannya, diketahui beberapa hasil dari penelitian tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dan menjadi kontradiksi hasil pengujian hipotesis H3, yaitu mengukur brand image berpengaruh terhadap purchase intention yang dinyatakan gagal menolak H0 dan H4, electronic word of mouth yang dinyatakan gagal menolak H0. Dengan rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan bisa untuk mengusulkan konsep lain yang dapat mempengaruhi purchase intention seperti social media marketing, celebrity endorser, dan celebrity endorser. Berdasarkan penelitian terdahulu, social media marketing ini memberikan pengaruh yang positif dan bersifat signifikan pada purchase intention atau minat beli. Lalu untuk implikasi manajerialnya, ada keterbatasan di mana solusi atas masalah penelitian yaitu penurunan purchase intention berdasarkan gejala masalah yang teridentifikasi.
Rekomendasinya, Lazada perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan semua indikator electronic word of mouth dan brand image yang secara tidak langsung akan mendorong peningkatan purchase intention. Untuk meningkatkan purchase intention, perusahaan bisa dengan strategi meningkatkan electronic word of mouth dan brand image sehingga dapat meningkatkan purchase intention dari Lazada tersebut. Lalu ada implikasi manajerialnya. Perusahaan dapat menumbuhkan serta meningkatkan minat beli konsumen serta membangun citra perusahaan yang dapat menguntungkan suatu merek. Lalu bisa meningkatkan kualitas produk dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen untuk menciptakan IWOM yang positif. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan operasi dalam promosi karena sebagai pemasar kita harus bisa menarik konsumen salah satunya lewat sosial media. Lalu yang keempat ada memperhatikan dan mengevaluasi ulasan-ulasan terkait dengan Lazada agar dapat dijadikan sebuah acuan untuk mengembangkan produk sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.